Masih sama ya bagaimana cara kita mengalahkan market di part ketiga ya. Di part ketiga langsung aja Bu Marta untuk next slide. Nah, pada pembahasan kali ini ada gambar kanguru ya teman-teman. Kenapa saya pakai kanguru ya? Karena kanguru ini melambangkan volatilitas dari market ya. Kita ngerti kemarin minggu lalu ya sesuai dengan apa yang saya analisa memang marketnya agak susah ya, marketnya sulit, marketnya volatil sekali dan yang terjadi adalah seperti kanguru ya. Jadi marketnya melompat ya dari bawah ke atas lalu turun lagi dan itu yang terjadi terutama di hari Jumat ya. Di hari Jumat terlihat sekali marketnya itu seperti market kanguru ya, volatilitasnya tinggi dan cukup mengerikan menurut saya dan terlebih lagi buat teman-teman yang nggak memahami ya, apalagi yang FOMO dan yang nggak disiplin ya, yang suka kejar atas dan yang disiplin pasti akan kena jebakan dari kanguru ini. Bisa dibantu next slide. Nah, ini saya mengambil beberapa chart ya, beberapa chart dari beberapa saham yang sangat volatil ya, mulai dari saham-saham gorengan maupun saham-saham yang market capitalnya cukup besar ya. Saya tutup sahamnya aja supaya lebih enak ya. Ini ada beberapa saham dan polanya sama ya teman-teman. Terlihat sekali yang paling sebelah kiri itu ya dari naik ke atas kemudian turun di jam 2 kemudian melejit ke atas dan kemudian dibanting lagi turun lagi ke bawah ya. Kemudian di gambar kanan ya, kanan yang kanan atas ini juga ya seperti itu ya, bergerak naik kencang sampai 137, kemudian dia sempat ke bawah, ke atas lagi dan sesi kedua dibanting ya, dibanting dan closingnya malah merah ya. Seperti itu, lalu gambar yang kiri bawah itu juga sama ya, dari sahamnya biasa-biasa aja, diem sampai jam 11 lebih gitu ya, tiba-tiba melejit ke atas sampai ke 89 dan tiba-tiba closingnya pun dibanting lagi ya, dibanting ya. Kemudian yang gambar terakhir juga sama, dari 172 dia gap up, kemudian dibanting 172, digas lagi sampai 189, kemudian sempat merah ya, sempat merah dan akhirnya closingnya di harga pembukaan. Ya, ini adalah fenomena market kita pada akhir-akhir ini ya. Jadi ini yang terjadi dan saya mau bilang ini adalah market kanguru ya. Kalau teman-teman lihat biasanya dalam market itu mengenal yang namanya ada bullish ya. Kalau bullish pakai pakai perwakilan banteng ya seperti itu bull ya karena mengarah ke atas ya. Kemudian kalau kita ngerti bearish ya pakai bear ya beruang karena posisi beruang itu badannya agak menunduk ke bawah jadi arahnya ke bawah seperti itu beruang lalu ada sideways ya dan yang paling mengkhawatirkan ini adalah market kanguru ya karena apa ya seperti teman-teman lihat ya chartnya seperti ini berantakan sekali ya ini ada satu saham yang memang marketnya cukup besar juga dan mengalami hal yang sama ya, kena kena market kanguru juga ya, seperti itu. Bisa dibantu untuk next slide Bu Marta? Ya, jadi ini adalah, eee, kanguru market, market kanguru ya. Yang pertama ciri-cirinya adalah volatil ya, marketnya volatil ya, bergerak liar seperti itu. Kemudian yang kedua itu bikin cut loss. Kenapa bikin cut loss? Karena biasanya orang berpikirnya, "Wah, ini breakout ini," ya. Ini breakout dengan volume yang cukup gede, breakout sampai di atas, ternyata dibanting ya, dibanting. Jadi buat yang disiplin pasti akan cut loss seperti itu karena daripada nyangkut ya. Dan yang ketiga itu bikin sangkut. Nah, kalau yang bikin sangkut ini sama seperti orang nomor 2 beli di atas tapi nggak disiplin, ya nggak disiplin, nggak mau cut loss seperti itu. Akhirnya nyangkut ya. Dan karena nyangkut yang keempat tuh jadi mual dan galau. Galau karena apa? Waduh, bingung nih saya beli saham A ya, saya misalnya tadi yang contoh tadi, saya beli di harga 189 misalnya seperti itu. Sekarang 172. Bagaimana ini untuk kedepannya? Pasti kalian akan bertanya-tanya ya, akan menanyakan ke beberapa orang, bahkan mungkin tanya ke grup grup A, grup B, grup C semua ditanyain semua. Ini bagaimana nih? Saya beli di pucuk seperti itu. Dan akhirnya dibanting juga ya. Ya, ini adalah ciri-ciri dari market kanguru ya. Jadi market kanguru ini apa ya, kalau saya ngomong bahasa kerennya seperti bull trap ya, jebakan ya seperti itu. Sepertinya bullish tapi ternyata trap ya. Sepertinya naik ke atas tapi ternyata jebakan ya. Setelah orang pada masuk, pada beli, akhirnya pada taking profit ya, pada taking profit ya. Penggerak harganya taking profit dan akhirnya harganya dibanting ke bawah ya. Marketnya bergerak sangat volatil. Ini teman-teman harus mewaspadai karena saya cukup yakin beberapa minggu ini ya, akan terjadi market kanguru. Karena apa? Karena sebenarnya kalau teman-teman cek dari IHSG kita ya, IHSG kita ini
marketnya cukup sulit ya, cukup sulit sekali. Kenapa kemarin Jumat itu bisa hijau ya? Karena saya melihat saham-saham big caps itu rata-rata naik bersamaan ya. Tapi naiknya cukup merata dan tidak ada yang dominan. Jadi misalnya saham perbankan ya, big caps perbankan naik sekitar 1-2%, 3%, seperti merata. Jadi otomatis IHSG-nya dibawa naik. Tapi beberapa teman-teman perhatikan saham-saham yang biasanya jadi andalan ya, yang saham-saham yang biasanya cukup kuat ketika market merah, malah ARB semua. Jadi ini salah satu ciri market yang cukup sulit menurut saya ya. Jadi buat para scalper terutama ini adalah market yang sangat sulit ya, seperti itu. Jadi benar-benar harus disiplin, benar-benar teman-teman harus memperhatikan area belinya ya, dan harus benar-benar siap cut loss menurut saya, karena ciri-ciri marketnya seperti ini ya. Oke, silakan next slide Bu Marta. Nah, saya memberikan sedikit tips ya teman-teman untuk menjinakkan ya market kangguru yang seperti ini ya. Yang pertama, teman-teman harus punya trading plan. Kenapa harus punya trading plan? Jadi seperti ini. Ada beberapa saham yang tiba-tiba bergerak liar nih. Sebut aja saham A, B, C, D seperti itu ya. Tiba-tiba wah naik, di drive naik ya, dipompa naik ke atas kenceng dengan volume gede seperti itu, bid overnya bagus ya, buyer sellernya juga bagus ya. Tapi kalau teman-teman memiliki trading plan ya, teman-teman akan ngecek, oh saham A, B, C, D ini naik, sesuai nggak dengan plan saya nih? Misalnya, oh saya kok melihat saham A, B, C, D naik, tapi kok sudah sampai resist ya? Kok menurut saya tidak cocok nih saya beli karena plannya nggak terlalu bagus nih. Nah, trading plan ini yang akan menyelamatkan teman-teman dari jebakan-jebakan seperti ini. Ya, jadi teman-teman nggak akan FOMO karena apa? Teman-teman bikin trading plan, punya trading plan ya. Ada rencananya. Oh, saham A, B, C, D ini memang saya incar, tapi aduh udah ketinggalan nih, udah ketinggalan. Saya mau incar di harga 100 misalnya seperti itu. Sekarang udah di harga 112 misalnya seperti itu. Udah ketinggalan nih, udah naik 12%. Ya sudah, saya skip aja. Nah, trading plan itu yang akan menyelamatkan teman-teman dari yang namanya FOMO, dari yang namanya teman-teman kejar harga, asal-asalan masuk dan lain sebagainya. Dan juga trading plan ini juga terrepresentasi ya dari yang namanya ada money management juga ya. Jadi money manajemennya juga diatur. Kalau misalnya mau beli juga diatur. Semua termasuk dalam trading plan. Kalau teman-teman punya trading plan, maka teman-teman akan selamat dalam market-market yang volatil seperti ini. Yang kedua, teman-teman mengenali area support ya. Supportnya di mana, resistnya di mana ya, seperti itu. Yang ketiga, tentu saja money manajemennya ya, seperti yang tadi saya sampaikan. Dan yang keempat, harus disiplin. Disiplin berarti apa? Misalnya teman-teman sampai terjebak FOMO atau mencoba buy on breakout seperti itu. Kalau gagal break bagaimana? Ya teman-teman disiplin, ya siap cut loss seperti itu. Beda halnya kalau teman-teman memang mau beli saham ya buy on break tapi hanya nyicil ya. Misalnya dari kalian mau masuk 1000 lot ya, kalian baru beli sekitar 50 sampai 100 lot. Itu silahkan kalau nggak mau cut loss karena itu bagian dari trading plan kalian berarti ya, karena kalian belinya secara mencicil seperti itu. Tapi kalau belinya sudah porsi gede, apalagi scalping yang apalagi all in dan all margin ya, itu harus disiplin seperti itu ya. Jadi teman-teman harus mengerti ini ya. Ini adalah cara-cara bagi kita yang untuk mengatasi market-market yang volatil. Memang terdengar simpel tapi sangat sulit dilakukan, saya bilang ya. Karena apa? Jelas sekali, terutama teman-teman atau sahabat Mirai Aset yang sedang berkompetisi nih ya, ingin mengejar return naik ya. Kalau ada saham yang bergerak pasti akan mengejar ya, seperti itu. Nah, ini yang harus diwaspadai. Kalian harus mengenali trading plan kalian ya, area support, money management, dan terakhir harus disiplin seperti itu. Boleh next slide Bu Marta? Ya, jadi ini awas ketonjok kangguru kalau tidak disiplin. Ini bahaya banget teman-teman, karena apa? Bayangkan aja di beberapa saham yang tadi saya tunjukkan ya. Kalian beli di pucuk dan kemudian saham itu kembali lagi ke area bawah ya. Itu bisa minusnya sampai 10-15% rata-rata seperti itu. Itu berbahaya sekali ya teman-teman. Dan ini harus diwaspadai. Jadi kalau kalian nggak mau bonyok di market ya, kalian harus memiliki kedisiplinan yang kuat dan benar-benar tadi 4 hal yang tadi saya sampaikan. Oke, next slide. Nah, ini adalah definisi cut loss menurut saya ya. Jadi cut loss itu bukan hanya kita buang duit ya, kasarnya seperti itu. Tapi cut loss adalah bukti dari pengakuan kalau kita salah dalam menganalisa dan mengambil keputusan ya. Jadi cut loss ini adalah kerendahan hati kita ya, untuk kita mengakui kepada market bahwa kita salah seperti itu ya, dan mengakui pada diri kita sendiri bahwa wah kita ini salah, saya itu salah. Makanya saya harus cut loss karena apa? Saya salah mengambil keputusan ya. Ini yang saya ambil ini tidak berdasarkan analisa tapi berdasarkan emosional, misal seperti itu. Jadi cut loss adalah
pengakuan kalau menurut saya seperti itu. Yang terakhir Bu Marta silakan. Nah, ini adalah kata-kata andalan saya, trade what you see and not what you hope. Jadi, ini benar-benar teman-teman harus tanamkan baik-baik ya. Jadi jangan trade dengan harapan ya, seperti itu ya. Saya mau mengingatkan minggu-minggu depan ini ada beberapa emiten yang akan melakukan right issue ya. Dan yang kenyataannya teman-teman ngerti sendiri, emiten yang melakukan right issue itu dalam keadaan dibanting habis ya. Jadi mungkin beberapa teman-teman berharap ya dengan adanya right issue harganya terus bergerak naik, tapi ternyata tidak sesuai dengan harapan teman-teman. Nah, ini yang harus kalian waspadai. Makanya saya bilang trade what you see and not what you hope. Jadi teman-teman, apa yang kalian lihat di dalam monitor kalian, dalam HP kalian, dalam chart kalian, itu adalah market selalu benar ya saya bilang ya. Jadi kalau kalian merasa memang sudah di luar batas ya, sudah terlalu jauh dari batas resiko kalian ya, kalian harus legowo ya seperti itu ya. Kalian harus mau untuk mengakui kesalahan dengan cara cut loss. Sebelum kalian semakin galau dan berharap siapa tahu jangan cut loss siapa tahu besok harganya naik, siapa tahu besok arah, siapa tahu besok ditarik bandar. Tapi siapa yang tahu kalau besok memang naik beneran, kalau besok nggak naik beneran bagaimana ya. Jadi itu yang saya sampaikan hari ini ya, semoga berguna teman-teman. Kalau ada pertanyaan nanti bisa disampaikan di box Q&A ya. Silakan Bu Marta. Oke, baik Om Ben, terima kasih. Nah, ini materinya asik nih, materinya padat, tapi semuanya masuk, jadi semuanya bisa langsung dicerna. Nah, Om Ben, tadi ya, mumpung ngomongin right issue nih, sekalian saya pengen nanya, Om Ben ada saran-saran nggak sih untuk para peserta nih terkait dengan corporate action yang satu ini right issue? Kalau saya pribadi karena saya bukan seorang yang jago di fundamentalis ya. Jadi saya hanya bisa ngomong seperti ini teman-teman dan sahabat Mini Aset. Jadi karena saya itu nggak terlalu jago untuk fundamental ya, untuk bedah-bedah laporan keuangan dan kawan-kawan itu nggak terlalu jago. Tapi saya bisa menggunakan teknikal analisa ya. Dan saya melihat misalnya ada sebuah saham yang atau emiten yang akan melakukan right issue ya. Saya akan mengecek pergerakan harganya itu sudah naik seberapa jauh ya. Sebelum ada news dan sesudah ada news. Itu bisa terlihat, misalnya sudah rally nih, udah rally 30%, udah lari 50%. Seperti itu saya akan lebih berhati-hati. Karena apa? Berarti harganya sudah naik. Teman-teman mesti mengetahui dalam market ini ada yang namanya laggard dan ada yang namanya leading. Ya, jangan sampai harga sekarang ini sudah price in. Artinya apa? Harga di mana newsnya keluar itu adalah harga sesungguhnya sebenarnya. Jadi sebelum news dikeluarin, Big Money sudah mengerek harga ke atas dan setelah newsnya keluar, ini adalah harga price in-nya. Ketika teman-teman masuk berharap naik, tapi ternyata nggak naik ya, sideways atau malah bahkan turun ya, atau mungkin di drive naik lagi untuk memancing teman-teman supaya semakin FOMO ya, semakin mengejar, dibanting lagi kembali ke harga di mana dia keluar beritanya awal. Jadi ini yang perlu diwaspadai. Jadi tips dari saya adalah perhatikan pergerakan harganya dulu. Sudah naik berapa? Kemudian teman-teman bikin trading plan-nya. TA-nya bagaimana, support di mana, resist di mana. Oh, kalau saham A ini misalnya ya, emiten A ini mau red issue tuh, ya. Red issue-nya anggap aja, red issue-nya di harga 500 misal seperti itu. Harga sekarang baru 250. Teman-teman tentu berpikir seperti ini. Seharusnya ya, logika saya berkata, supaya red issue-nya laku, harganya harus di atas 500. Maka teman-teman akan FOMO dan teman-teman akan mengabaikan yang namanya trading plan dan kawan-kawan. Karena apa? Berharap ya tadi ya, trade what you see not what you hope. Teman-teman pakai harapannya apa? Harusnya dinaikkan. Tapi saya kasih tahu teman-teman, di dalam market ini nggak ada peraturan satupun yang mengatakan bahwa ketika harga sahamnya 500 right issue-nya, maka harga saham harus di atas 500. Tidak ada keharusan. Apakah perusahaan itu rugi? Ya, untung atau rugi itu urusan perusahaannya. Ya, teman-teman nggak usah mikirin. Yang perlu teman-teman pikirin adalah porto kalian. Kalau misalnya kalian kejar ya saham itu dan kemudian dibanting ke bawah, itu yang harus kalian pikirin, nggak usah mikirin perusahaannya. Perusahaan biar memikirkan dirinya sendiri ya, saya bilang seperti itu. Jadi misalnya 250 ke 500 kan akan mengejar harga dan mungkin ada orang yang akan bilang kan seperti ini ya. Right issue perusahaan ini 500, sekarang masih harga 250, masih murah ini. Hajar aja beli, pasti naik. Siapa yang tahu di market ya? Saya bilang seperti itu. Nggak ada yang pasti di market teman-teman. Yang ada adalah bagaimana cara kita meminimalkan kerugian-kerugian kita dan mengeliminir itu dalam bentuk trading plan dan mengatur resiko kita. Makanya saya bilang cek harganya ya. Kalau harga udah bergerak naik, hati-hati, cari resistnya di mana. Oh, kok sudah kepentok terus di resist, misalnya di harga 300 dia sudah susah nembus. Ya harus hati-hati ya. Kalau nggak bisa nembus bagaimana? Pasti longsor dia ya.
Apalagi mendadak keluar seller ya. Teman-teman perhatikan baik-baik. Dekat-dekat right issue tiba-tiba ada broker yang dominan sekali. Misalnya broker A gitu. Dia jualan dalam porsi besar sekali. Ini udah waspada banget. Berarti ada pihak-pihak yang mau keluar dari perusahaan tersebut nggak mau ikut right issue-nya. Permasalahannya adalah satu hal. Kalau nggak ada broker lain atau pembeli yang siap standby nadah, maka saham ini akan ARB pasti. Karena apa? Sellernya jauh lebih gede. Saya masih ingat ada perusahaan telekomunikasi di awal-awal tahun ya, di harga 170-an ya waktu itu, dia mau makan right issue teman-teman. Ya, tiba-tiba ada 2 broker yang dominan jualan terus. Tapi yang menarik ada satu broker yang nadah terus. Nah, ini yang perlu teman-teman perhatikan. Oh, kalau ada yang nadah terus berarti ada pihak-pihak yang mau keluar, tapi ada pihak-pihak yang mau masuk. Nah, ini bisa kita pertimbangkan ya. Dan akhirnya saham telekomunikasi yang 170 itu sekarang sudah berada di atas 300, teman-teman. Bahkan sudah di angka 400 seingat saya. Nah, ini teman-teman harus perhatikan hal-hal seperti ini ya. Jadi lihat dulu ada sellernya ada nggak. Kalau ada seller nggak ada buyer ya jangan ikut nada, percuma. Kan saya bilang ya sellernya lebih kuat pasti harganya akan hancur. Jadi saran dari saya tadi saya rangkum lagi. Pertama kalian harus ngerti harganya bergerak naik berapa jauh. Yang kedua adalah perhatikan support dan resistnya. Dan yang ketiga waspadai kalau ada pihak-pihak yang mau keluar mendekati right issue. Itu aja Bu Marta. Tips Oke, dari saya. thank you banget Om Ben. Nah, pastinya udah ngerangkum nih ya untuk teman-teman yang mungkin pengen beli saham yang lagi right issue atau justru sekarang pegang saham yang right issue. Iya, Jadi betul. bisa jadi salah satu pertimbangan ya Om Ben. Iya, betul Bu Marta. Oke, Om Ben, kita lanjut ke pertanyaan. Om Ben mau nanya dong, ini ada banyak nih yang nanya kan minggu-minggu ini setuju banget nih kalau Om Ben bilang lagi susah nih trading gitu. Iya. Karena kalau kita lihat di week yang lalu ini, memang pemenangnya sendiri returnnya tuh lebih kecil dibandingkan week sebelumnya. Jadi kelihatan dari situ ya. Nah, Om Ben kalau misalnya ada yang nanya nih, gimana ya bisa dapat return 1 minggu tuh 500% gitu ya. Kalau menurut Om Ben, mungkin Om Ben punya pengalaman gitu ya untuk dapat return beratus-ratus persen. Ini memang apakah strateginya, apakah scalper atau ARA hunter atau ARB hunter atau punya hunter-hunter yang lain Om Ben strateginya? Oke, saya akan bicara apa adanya tanpa menyudutkan siapapun juga ya. Jadi ini yang saya ketahui. Yang pertama bisa aja dia pakai ARA hunter ya, beli di ARA. Tapi jangan lupa resikonya kalau beli di ARA, market kangguru ya. Jangan sampai tiba-tiba diguyur ya, kalian nggak cut loss ya. Beli di ARA ini memang cuan instan, solusi cuan instan untuk keesokan harinya. Karena saham yang paten ARA besoknya pasti akan gap up dan bisa jadi naik 5-10% minimal seperti itu. Itu ARA hunter. Kalau ARB hunter ini juga menarik ya. Saya juga suka ARB hunter ya, beberapa saham ya. Ketika sellernya udah nggak terlalu dominan ya dan tekanannya jual sudah berkurang ya, saya kadang-kadang memang ikut ARB hunter seperti itu ya. Karena ARB hunter ini kalau sampai mantul dan direspon market ya seperti itu, bisa mantulnya itu sampai hijau. Kalau sampai hijau bayangin aja dari minus 7% balik ke 2% aja itu naikannya udah hampir 10%, biasanya seperti itu. Jadi itu yang bisa meningkatkan ya. Dan kemudian jangan lupa teman-teman seperti ini. Ini ada fenomena kan, ada fenomena di kelas semut ya. Di kelas semut ada Dek Dewi itu ya. Pasti sudah ngerti semua nih. Dek Dewi udah luar biasa banget 1.300%. Saya coba menganalisa ya Dek Dewi ini seperti apa. Saya coba buka porto dan transaksinya dan ternyata saya menemukan bahwa Dek Dewi ini mungkin dengan dana kecil seperti itu ya. Karena kan kelas semut ya, nggak ada batasan. Mungkin dia hanya pakai dana di bawah 200.000 ya seperti itu. Tapi dia melipat gandakan terus ya. Karena dengan dana misalnya anggap aja 200.000 teman-teman. Teman-teman masuk ke saham yang di harga 200-an kan berarti kita cuma dapat berapa sih, 100 lot ya sepertinya untuk 200.000 ya, 100 lot aja. Nah, 100 lot itu kan keluar masuknya gampang tuh. Jadi bisa lincah ya. Dan mungkin orang yang ini cukup jago untuk keluar masuk dalam jumlah yang sangat sering sekali ya. Makanya bisa berlipat ganda. Jadi bayangkan seperti ini. Misalnya teman-teman punya 200.000 nih. Kemudian teman-teman profit 10%, kan udah 220 kan. Kalian masuk lagi 220, profit 10% lagi. Kalian kan profitnya jadi 242. Modalnya kan jadi 242. Akhirnya kan berlipat terus. Dan jangan lupa bahwa di dalam Mirai ini yang dihitung kan dari modal awal. Misalnya dananya udah jadi 500.000 nih. Berarti sekali dia nembak 500.000, dia dapat 10%, kan 50.000. 50.000 itu berarti sudah 2